Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk token BRICE sesuai dengan requestan dari Bang Yoga Pratama. Oke, sebelumnya kita udah pernah bahas BRICE berkali-kali dan kita udah bahas dia dari 3 bulan yang lalu, yang terakhir kali 8 hari yang lalu. Ya, pertama-tama aku mau disclaimer on karena video yang aku sampaikan ini berdasarkan perspektif saya, berdasarkan opini saya. Ya, jadi bukan sebagai saran jual atau beli buat teman-teman. Jadi itu harus clear dulu. Jadi kalau teman-teman punya analisa berbeda, teman-teman merasa tidak cocok, nggak masalah. Itu analisa teman-teman. Jadi di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Ya, menurut saya begini. Jadi Bryce hari ini diperdagangkan di kisaran 0,007259. Hari ini ya sedikit koreksi ya, 0,22% aja, nggak terlalu besar. Bryce sendiri adalah token di peringkat 160. Dia bergerak di BNB Smart Chain. Untuk supply yang beredar saat ini itu sekitar 395 triliun token dan supply maksimumnya sebesar 1000 triliun ya, 1000 triliun token atau 1 kuadriliun. Bryce sendiri semakin lama makin banyak bisa diperdagangkan di banyak exchange, di KuCoin, PancakeSwap, Get.io, Huobi, baru-baru aja dia listing di Indodax, ada di Maxi juga, dan exchange-exchange yang lain. Nah, terus kalau kita lihat dari fundamental BitGert, mereka project yang awal launch di Juli 2021. Mereka dibuat di atas BNB chain ya. Nah, kegunaannya apa? Dia sebagai native token. Terus to pay reward. Oke, jadi kegunaan awalnya token ini dibuat itu buat itu. Buat native token, buat pay reward. Di dalamnya itu kita bisa melakukan transaksi peer to peer dengan gas fee yang nyaris nol dan juga high speed chain transaction. Itu. Terus kalau kita lihat juga mereka punya apa aja, mereka punya platform DEX ya, Bryce di apps, terus juga ya itu sih teman-teman, mereka punya fitur yang namanya direct 5% untuk every transaction itu akan di buyback atau di burn. 3% itu akan masuk ke marketing, 4% sebagai staking reward. Jadi kurang lebih itu yang teman-teman mesti clear dulu nih soal Bryce, soal BitGert. Ya, dia punya exchange namanya BitGert. Ini exchange-nya teman-teman. Kalau teman-teman uh, ya teman-teman harus experience kalau menurut saya ya. Teman-teman kalau mau invest, teman-teman harus cek exchange-nya. Teman-teman paling nggak pakai, setidaknya kalian tahu gimana experience menggunakan exchange ini, teman-teman. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia beberapa kali udah listing sih untuk exchange, untuk token-token yang baru ya. Udah lumayan banyak. Dari sebelum-sebelumnya kita bahas itu baru 4 token, teman-teman. Jadi dikit banget 4 koin ya. Sekarang udah makin banyak. Nah, roadmap yang akan mereka kerjakan itu ini, teman-teman. Untuk bulan bulan ini, bulan apa ya? Bulan Maret sampai Juni ya. Ini mereka akan lakukan Web3 Geodata Map for File Development, Decentralized Freelance Framework, Web3 Geodata Beta Launch. Dan ya kebanyakan Web3 ya. Kedepannya masih seputar Web3, Oracle, Bitcoin, Ethereum integration. Ya semakin besar lah ekosistemnya ke depannya. Kalau kita ikuti juga dia di Twitter itu mereka banyak sekali kerjasama sama project-project lain ya. Solisearch X, terus ini BPay, TreePay, ini GetBlock. Jadi ya perusahaan-perusahaan sepertinya startup baru, teman-teman. Mereka juga ada fitur burning, di mana mereka berencana buat melakukan burn sampai 99% untuk tokennya. Diharapkan sih harganya bisa naik ya setelah dilakukan burn tersebut. Cuman apakah beneran bisa naik ya kita nggak tahu pasti, teman-teman. Kalau dari holder, mereka saat ini sudah berhasil burning sekitar 57%, 58% lah kita bisa bilang ya, 57,9% sudah berhasil masuk ke dead wallet, sudah di burn, dan sisanya tersebar di wallet-wallet yang lain. Itu buat si Bryce sendiri. Dan aku sendiri
ada lihat YouTube-YouTube di luar ya, itu banyak banget bahas yang Bryce. Wah, Bryce mau ke harga ini, mau to the moon, to the Mars, kemana-mana teman-teman. Ya padahal di moon nggak ada oksigen ya, di Mars juga nggak ada oksigen. Kalau kamu mau ke sana, kamu mati di sana. Jadi kita akan lihat seperti apa kondisi dari pergerakan dari Bryce. Sebelumnya aku mau ngajak teman-teman untuk melihat teori ini. Ini adalah teori dari Dow teori ya. Market discount everything atau price action discount everything. Artinya apa? Artinya segala yang terjadi soal harga ya, itu sudah merefleksikan harga masa lalu, hari ini, dan juga masa depan. Jadi semua informasi yang kita lihat secara fundamental, secara apa, itu terefleksi sama harga. Itu akan ya discount into the market atau reflect in the price action. Jadi ya ini adalah chart dari Bryce. Kalau teman-teman mau compare pergerakan Bryce, menurut saya dia berlainan atau beda pergerakannya sama Bitcoin. Ya, Bitcoin hari ini dia udah naik ke 28.000, teman-teman. Nah, kalau kita lihat Bryce sama sekali nggak gerak dalam beberapa waktu. Ya, pergerakannya cenderung sideways. Padahal dari Bitcoin sendiri dia udah ngepump lumayan signifikan. Jadi ya kita nggak akan pakai Bitcoin, kita akan fokus di chartnya Bryce. Nah, sebenarnya apa sih yang teman-teman perlu perhatikan dari Bryce? Kita udah sempat bilang di video yang terakhir, kalau teman-teman ikutin channel ini, ya kita terang-terangan aja bilang seperti apa kondisinya ya. Kita nggak suka muluk-muluk lah, kita nggak suka yang melebih-lebihkan, apalagi ya mengada-ngada. Enggak lah, kita jujur-jujuran aja, teman-teman. Bryce ini adalah token reward. Ya, dia diciptakan buat apa? Buat memberikan hadiah intensif atau memberikan apa ya, semacam penghargaan lah buat teman-teman. Supaya apa? Supaya ekosistemnya lebih besar. Ya, ini ada pay reward, to pay rewards. Jadi teman-teman harus tahu tujuan dari Bryce diciptakan awalnya itu seperti apa. Jadi dia pengen nih ekosistemnya cepat besar. Caranya apa? Caranya mereka kasih airdrop ke teman-teman pengguna baru. Ya, sehingga diharapkan exchange-nya bisa berkembang. Exchange-nya bisa rame. Jadi fundamental daripada Bryce sebenarnya ke exchange-nya balik. Jadi ya itu teman-teman. Teman harus pahami dulu. Terus kegunaan yang lain dia bisa buat apa? Ya bisa buat transaksi peer to peer ya, menggunakan di apps, menggunakan ya buat swap-swap gitu ya. Jadi menggunakan transaksi lah. Bahkan transaksinya diklaim itu bisa gratis. Fee-nya gratis, transaksinya cepat dan juga aman. Jadi klaimnya seperti itu. Kalau kalau teman-teman cek dia di Twitter juga, sebenarnya ada banyak sekali blind spot yang tidak terlihat. Seperti ini ada beberapa komplain yang mungkin jarang dibahas oleh orang-orang ya. Orang-orang sibuk bahas to the moon, tapi mereka nggak bahas hal-hal yang di luar itu. Your tweet are always confusing the investor. You are not a game show account that you keep asking such question. As a responsible Bryce handle with more than 7 lakh follower. You need to be straightforward and truthful. Jadi intinya adalah mereka suka bikin tweet-tweet yang kuis-kuis gitu ya. Nah ini investor nggak seneng nih. Mereka bingung. Sebenarnya Bryce ini maunya bikin apa sih? Ya mereka punya banyak sekali follower dan ya kamu harus straightforward. Kamu harus fokus ke depan dan juga apa ya, memberikan kita semua itu kepastian atau kejelasan nih, karena mungkin ada investor yang kecewa sama project dari Bryce. Kenapa mereka lebih fokus, ya mereka nggak fokus mendevelop aplikasinya mungkin atau exchange-nya atau project-project ke depan, malah sibuk bikin kuis-kuis kayak gini. Nah itu dianggap remeh, ceritanya seperti itu. Tapi ya itulah perspektif orang di market. Teman-teman harus lihat dari sisi positif, sisi negatifnya juga. Oke, kalau kita lihat dari price action dari Bryce, teman-teman udah tahu konsepnya. Segala yang terjadi pada harga itu merefleksikan semuanya, teman-teman. Menurut kepercayaan yaitu analisa teknikal berdasarkan Dow teori. Jadi apapun yang teman-teman lihat hari ini tentang Bryce, ya memang itu yang sewajarnya terjadi. Jadi harga dari Bryce saat ini adalah harga yang pantas. Bisa dibilang seperti itu.
Kenapa harganya sideways? Berarti investor menilai bahwa progres daripada pergerakan Bryce itu stagnan, stagnan. Dia tidak ada grow up, ya. Selain memang kalau dari saya sih memang ingetin awal ini project giveaway, ini project artinya teman-teman itu ya project reward ya. Teman-teman melakukan sesuatu, teman-teman dikasih uang berupa token Bryce. Itu yang teman-teman hold. Dan yang lebih parah adalah itu yang teman-teman beli. Aduh. Teman-teman, saat ini pergerakan dari Bryce itu mendekati level resistance di 0,0000005671. Itu adalah level resistance dan posisinya sekarang itu agak nanggung meskipun dia sebenarnya masih ketahan di EMA 200, which is level support saat ini ya. Bryce masih ketahan di level tersebut. Dan ya harapannya ya buat para investor biar harganya bisa ngepam kan sesuai dengan yang kalian mau. Tapi teman-teman harus harus perhatikan level support di sini juga. Teman-teman, ini level support terakhir dari Bryce. Ini all time low dari Bryce ya untuk saat ini. Nah, sementara pergerakannya memang masih cenderung sideways dan teman-teman mestinya harus tetap hati-hati. Mungkin ada teman-teman yang staking, ada teman-teman yang mau masuk. Kalau buat investor investor yang mau masuk, teman-teman harus riset lebih banyak sih tentang. Kalau bagi saya ya saya nggak invest di Bryce. Kenapa? Ya karena dia token reward. Token yang bisa diberikan secara gratis oleh exchange Bryce kepada para pengguna. Jadi kalau bagi saya pribadi ya nggak nggak logis kalau kita beli koin yang orang lain bisa dapetin secara gratis. Apalagi secara kegunaan dia ya biasa aja sebenarnya. Kalau kalau kamu cek dia itu bisa dipakai sebagai alat transaksi peer to peer. Ya semua kripto bisa. Jadi nggak ada urgensinya orang buat beli token Bryce. That's why harganya cenderung sideways. Meskipun kamu bilang Bryce banyak kerjasama sama project-project, wah kerjasama project ini listing di sini, ya pada akhirnya yang menentukan permintaan. Jadi kan pergerakan koin itu ditentukan sama permintaan dan penawaran. Makin banyak permintaan, ya secara logika tergantung supply-nya sekarang nih. Kalau supply-nya sedikit, permintaan banyak, harganya cenderung naik. Itu kan? Nah, kalau Bryce kan dia secara kegunaan masih belum banyak. Untuk saat ini setidaknya ya masih belum banyak lah. Ya kegunaannya buat transaksi karena fee-nya murah terus cepat. Tapi kalau secara urgensi orang kenapa harus beli Bryce itu belum ada menurut saya. Jadi di sini menimbulkan permintaan yang kecil. Tapi ya Bryce udah berusaha juga, dia berusaha buat burning koinnya. Sehingga makin lama supply-nya makin dikit. Diharapkan ya ke depannya harganya bisa naik dengan hal tersebut. Apakah berhasil? Ya kita lihat aja ke depannya seperti apa. Jadi ya itu sih buat Bryce. Jadi ya teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah itu. Kalau level support sekarang ya sementara masih struggle di level ini. Kalau dia bisa naik ke depannya ya teman-teman ingat taking profit kalau udah untung, karena tipikal dari Bryce ini dia koin yang naiknya lumayan tinggi, tapi ketika dia sudah jenuh juga dia turunnya juga lumayan dalam. Kalau teman-teman lihat dari historical memang seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang spekulasi di harga berapa, kayaknya kita nggak tepat untuk menebak-nebak harga. Takutnya nanti malah terjebak. Tapi so far, posisi harga saat ini udah cukup aman lah buat Bryce. Kalau kedepannya dia bisa naik, mungkin berapa persen, 23%, 30%, teman-teman ada yang mau ambil buat cuan, ya lumayan. Ya sebelum harganya dikerek turun lagi. Jadi gitu aja sih buat Bryce, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, ini analisa saya pribadi. Saya tidak ikutan arus di luaran sana, arus informasi di sana yang bilang Bryce mau ke bulan, mau ke Mars, enggak. Kalau saya sih realistis aja, ini token reward. Saya tidak berinvestasi di token reward. Saya cari koin-koin yang memang jelas, urgensinya ada buat orang beli, sehingga ya kedepannya pergerakan harganya cenderung growth terus. Karena memang permintaannya yang banyak. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.